Perkenalkan, nama saya Vika Adriani, saya dari Ikom 1 Jurnalistik. Kali ini saya akan membahas tentang teori hukum pers. Sebelum kita membahas teori hukum pers, kita harus tahu dulu sistem pers itu sebenarnya apa sih. Sistem pers adalah subsistem dari sistem komunikasi. Dia mempunyai karakteristik tersendiri dibanding dengan sistem lainnya. Unsur paling penting dalam sistem pers itu adalah media massa. Setiap negara memiliki sistem persnya sendiri-sendiri, dikarenakan perbedaan dalam tujuan, fungsi, latar belakang sosial politik yang menyertainya. Lalu, ada 4 kelompok besar dalam teori sistem pers. Yang pertama, ada sistem pers otoriter. Lalu yang kedua, ada sistem pers liberal. Dan yang ketiga, ada sistem pers komunis. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah sistem pers tanggung jawab sosial. Nanti kita akan membahas tentang 4 pokok kelompok sistem pers. 1. Sistem pers otoriter. Sistem otoriter disebut juga sebagai kerajaan absolut. Sistem komunikasi dalam konsep otoriter ini dikendalikan oleh pemerintah. Jadi di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atas segala informasi yang disampaikan oleh media massa. Pemerintah menjadi pengawas karena pemerintah mempunyai kekuasaan yang mutlak, jadi tidak dapat diganggu-gugat. Dahulu Indonesia juga pernah menggunakan sistem pers ini pada zaman Orde Baru. Penerapan sistem otoriter ini menjadi pemasuk dalam sistem pers di Indonesia dengan berlakunya waktu itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1902 yang berisi tentang kekuasaan pemerintah untuk mengatur sistem pers di Indonesia. Yang kedua, sistem pers liberal. Sistem ini muncul sebagai munculnya revolusi industri dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran di negara barat yang sering disebut pencerahan. Sistem liberal ini berasumsi bahwa sistem pers yang ada di Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh sebagai informasi yang akan disampaikan melalui media massa. Di Indonesia sendiri pernah menggunakan konsep liberal dalam sistem pers pada tahun 1950-an. Pada masa itu, pers tidak hanya memberitakan tentang perjuangan suatu negara saja, tetapi pers seringkali terlibat dalam sistem politik sebagai menyuarakan sebuah partai politiknya, dan sistem ini hanya mengedepankan golongan kaya saja. Yang ketiga, sistem pers komunis. Sistem ini berkembang karena munculnya negara Uni Soviet yang berpaham komunis. Sistem komunis dalam sistem komunikasi di Indonesia juga pernah terjadi. Sistem komunis ini berasumsi bahwa informasi yang disampaikan oleh media massa harus sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana media harus tunduk kepada pemerintah yang memiliki kontrol ke partai komunisnya. Lalu, kebebasan dalam pers dibatasi untuk kepentingan partai komunis saja. Lalu yang keempat adalah sistem pers tanggung jawab sosial. Munculnya sistem ini sebagai proses terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral di masyarakat. Kekhawatiran pemerintah akan konsep liberal yang bebas tetapi cenderung berdampak negatif terhadap nilai moral suatu bangsa. Nah, kemerosotan moral tersebut munculnya pemikiran bahwa sistem liberal harus didukung oleh tanggung jawab sosial dalam sistem pers di Indonesia. Sistem komunikasi Indonesia masih berteguh terhadap sistem tanggung jawab sosial ini. Hal ini berfungsi untuk membangun moral masyarakat dan bebas atau demokrasi dalam menyampaikan aspirasi dengan berlandaskan Pancasila. Lalu
sistem tanggung jawab sosial ini masih digunakan dalam sistem komunikasi di Indonesia sampai sekarang. Mungkin segitu aja.